Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tukang bungkus mau cerita tips tipis-tipis saja tentang gimana merancang kemasan promosi. Kemasan promosi itu apa sih? Kemasan promosi itu kemasan yang hari-hari kita nggak ketemu di toko. Dia kalaupun ada di toko biasanya nggak lama dipajang di sana, terus segera diganti lagi dengan kemasan yang reguler yang biasanya kita temukan di toko. Tapi di balik waktu edarnya yang singkat itu, kemasan promosi punya misi yang sangat penting. Dia harus bisa menyampaikan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial yang nggak ditemukan konsumen di saat dia belanja sehari-hari. Ada berapa macam? Gimana aja beda-bedanya satu sama lain? Kita lihat satu-satu. Yang sering kita temukan salah satunya adalah kemasan promosi yang cerita tentang extra volume. Extra volume ini artinya dia kemasan yang ngasih isi produknya lebih banyak dengan harga yang lebih murah ke konsumennya. Jadi konsumen diajak untuk beli yang lebih besar, yang isinya lebih banyak dengan harga lebih murah daripada beli kemasan regulernya. Contoh kemasan extra volume kayak gini. Nah, kalau kita bikin kemasan extra volume, cara gampangnya adalah bikin si extra volume ini gampang banget kelihatan sama konsumen. Itu kenapa banyak kemasan extra volume yang informasi promosinya ditaruh di bagian paling atas. Kalaupun nggak di bagian paling atas, dia ditaruh dengan blocking warna yang kontras. Sehingga begitu melihat tidak penjualan, konsumen akan dengan gampang lihat, ada apa tuh ya di atas kemasannya? Ada apa tuh ya warna menyolok pada kemasannya? Dan dia akan tertarik untuk melihat kemasan extra volume dengan promosi yang diberikan. Cara menyampaikannya juga harus sederhana. Kita bisa gunakan persentasenya, misalkan ekstra 50%. Atau kita bisa juga gunakan volumenya. Misalnya ekstra 100 ml atau gratis tambahan satu kemasan. Beli 2 kemasan, gratis 1 kemasan. Dan lain-lain. Yang penting konsumen gampang mencerna dan gampang memahami mekanisme extra volume yang mau kita sampaikan. Selanjutnya ada kemasan yang kita bilang sebagai kemasan multipack. Multipack ini artinya satu kemasan yang dibuat dan di dalamnya ada banyak kemasan kecil-kecil lainnya. Biasanya kemasan kecil-kecil ini sebetulnya dijual reguler, dijual terpisah satu-satu, tapi dengan bikin kemasan multipack, konsumen akan beli lebih banyak, biasanya dengan harga yang lebih murah juga. Ini contohnya kemasan teh Sariwangi, dia bikin yang namanya Gold Selection, ya. Nah, Gold Selection ini isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 box dari 6 rasa teh yang berbeda. Jadi konsumen akan ditawarkan kemasan multipack yang berisi seluruh koleksi Gold Selection dari produk Sariwangi ini dalam kemasan yang cukup eksklusif. Kadang-kadang kalau kita buat kemasan yang eksklusif begini, harga dari kemasan multipack ini bisa jadi lebih mahal dibandingkan kalau kita beli satu-satu 6 pack regulernya. Tapi dengan kemasan yang premium dan menarik seperti ini, konsumen akan digoda untuk membeli kemasan ini karena ini bisa jadi collectible item, karena ini bisa jadi suatu kebanggaan, suatu hal yang keren buat konsumennya, bisa dipajang juga. Tentu saja kalau kita mau bikin yang kayak gitu, desainnya harus menarik ya, nggak boleh didesain asal-asalan. Di kemasan multipack seperti ini, kalau ada benefitnya, maka benefitnya harus dicantumkan dengan jelas. Benefitnya apa? Kalau di sini adalah Gold Selection 6 pilihan teh istimewa, katakanlah begitu ya. Jadi konsumen akan tahu kalau dia beli ini satu saja, dia akan punya seri lengkap dari seluruh seri produk yang ada di dalam kemasan ini. Bisa jadi konsumen yang mau nyobain, kalau dia cari kemasan regulernya di satu toko cuma ada 1 atau 2 varian saja. Tapi di kemasan multipack seperti ini, kalau dia beli sekaligus, dia akan bisa dapat isi lengkap dari seluruh produknya. Apalagi dengan kemasan keren kayak gini. Ini sudah lama sekali saya beli, sampai sekarang nggak saya buang. Ini boxnya udah nggak ada isinya, semua tehnya sudah habis dikonsumsi, tapi kemasannya tetap saya simpan. Tentu saja buat produsen ini jadi sesuatu yang sangat bagus untuk brandingnya, karena jauh setelah produknya dikonsumsi, kemasan-kemasan keren
dan multipack seperti ini akan bisa tetap dilihat dan produknya, brandnya akan selalu diingat sama konsumen. Ada juga kemasan promosi yang memberikan sesuatu, memberikan hadiah di dalam kemasannya. Kita sebut saja namanya kemasan gift pack. Jadi di dalamnya ada hadiah yang orang bisa dapatkan kalau dia membeli produknya. Seperti produk ini adalah satu kemasan yang berisi dari 4 botol produk dan di dalamnya ada hadiah. Kalau bisa kelihatan di belakang botol ini ada hadiah shower puff mandinya. Jadi bedanya dengan kemasan multipack, kalau kemasan multipack hanya produknya saja ada banyak, ada lebih dari satu dalam satu kemasan. Tapi kalau gift pack bisa jadi produknya cuma satu atau beberapa seperti ini, tapi yang pasti dia ada hadiah lain di luar produknya. Dalam case kemasan ini hadiahnya adalah shower puff. Kalau kita bikin kemasan seperti ini, yang harus kita tonjolkan dari kemasannya adalah hadiahnya, karena itu yang akan jadi hal yang paling menarik buat konsumen. Cara menonjolkannya bisa dengan bikin window seperti ini sehingga hadiah di dalamnya kelihatan. Even orang nggak cuma tahu hadiahnya shower puff, tapi orang bisa lihat warnanya apa. Orang bisa pilih, misalkan di sebelah sini ada yang kuning, sebelahnya ada yang hijau. Dia suka warna yang mana, dia bisa pilih tanpa harus buka kemasannya. Kemudian di sini juga ada violetternya, ada splashnya, bahwa di dalamnya ada hadiah shower puff kalau kita beli kemasan ini. Ditambah lagi kalau kemasannya didesain dengan menarik, dengan ukuran yang besar, yang tentu saja akan lebih mudah terlihat di toko penjualan. Ini akan memudahkan konsumen tertarik untuk melihat dan membeli produk kemasan gift pack seperti ini. Tapi ada juga kemasan gift pack yang berbeda seperti ini. Ini adalah serif dari kemasan teh cap botol yang dikemas di dalam kaleng dengan tema klasik seperti ini. Menurut saya kaleng ini adalah giftnya. Jadi orang akan membeli ini dan diharapkan dia akan menggunakan kaleng ini untuk keperluan-keperluan lain setelah produknya habis dikonsumsi. Brandnya akan terlihat lebih lama, akan terekspos lebih lama ke konsumen jauh setelah produknya habis, dan konsumen juga punya sesuatu yang menarik untuk dia gunakan. Ini juga gift dari produknya, walaupun dia tidak menyebutkan gratis kaleng unik atau apa gitu ya, karena kalau ditulis di sini jangan-jangan nanti orang malah nggak mau pakai setelah produknya habis. Tapi dengan tidak ada tulisan bahwa ini adalah gift, orang sudah bisa melihat bahwa ini kalengnya menarik sekali. Nanti kalau tehnya sudah habis, saya bisa pakai ini untuk banyak keperluan lainnya, tempat pensil kah, tempat perhiasan, aksesoris dan lain-lain. Apalagi dengan konsep retro yang tematik seperti ini dan juga dibuat berseri, ada 4 atau 5 kaleng dengan desain yang berbeda. Ini akan menarik untuk dikoleksi oleh konsumen yang suka dengan item-item vintage seperti ini. Terakhir ada yang namanya seasonal pack. Karena namanya seasonal pack, tentu saja dia terkait dengan season tertentu. Contohnya kemasan ini. Ini adalah kemasan bukan sabun, mereknya Dove tapi isinya coklat. Ini adalah kemasan yang dibuat dalam rangka promosi di hari Valentine. Maka dia dibuat dengan gambar hati dan warna pink seperti ini. Itu adalah trik untuk membuat kemasan seasonal. Seasonnya apa? Season itu yang harus muncul di kemasannya. Kalau seasonnya Valentine, tugas desainer adalah mencari apa sih yang relate sama Valentine, elemen apa, grafis apa yang relate sama Valentine, warna apa yang relate sama Valentine. Itu yang harus tampak mudah dikenali konsumen di kemasannya. Kalau seasonnya adalah holiday, maka elemen-elemen yang ada di kemasannya harus menceritakan tentang liburan yang menyenangkan, yang fun, dengan warna-warni dan lain-lain. Jadi kalau kita mau bikin kemasan seasonal pack, kemasan promosi, maka pikirkan seasonnya apa, lalu cari elemen-elemen yang relate dengan seasonnya, tampilkan itu sebagai elemen utama pada kemasannya. Sehingga konsumen saat melihatnya di toko penjualan akan dengan mudah merasakan season yang akan dibangun itu apa. Kalau season liburan dia akan merasakan kegembiraannya, merasakan keceriaannya, tapi tidak kehilangan brand yang biasa dia konsumsi sehari-hari. Itu juga pakem.
kemasan promosi kita, apapun jenisnya, multi pack, extra volume, gift pack, seasonal pack, kita boleh merancang sesuai dengan tema dan konsepnya masing-masing, tapi jangan sampai roh brandnya hilang. Konsumen harus tetap bisa menemukan brand yang sama, menemukan karakter yang sama dari brandnya, tapi dia juga di saat yang sama harus bisa merasakan promosi apa yang disampaikan sama produk tersebut. Itu kunci dari merancang kemasan promosi dan jenis-jenisnya. Demikian tips tipis dari tukang bungkus hari ini. Selamat mendesain. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.